Banyak orang menganggap sinema Jepang memiliki ritme yang lambat. Namun, di balik ketenangan tersebut, terdapat sebuah struktur estetika yang sangat presisi. Sinema di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai media bercerita, tetapi juga sebagai ruang untuk merenungkan eksistensi dan spiritualitas. Kekuatan utamanya bukan terletak pada seberapa cepat alat bergerak, melainkan pada kejujuran emosional dan kedalaman visualnya. Kita akan melihat bagaimana elemen seperti ruang kosong, sudut pandang, hingga filosofi tentang ketidakbakalan membentuk identitas visual yang unik dan diakui secara global. Dalam pembahasan ini, kita akan membedah mulai dari ciri khas, pengaruh nilai budaya sejarah, teknik penyutradaraan yang spesifik, hingga bagaimana estetika ini merespon audiens lintas budaya. Visual dalam film Jepang bukan sekedar latar belakang pasif, melainkan instrumen aktif untuk menyampaikan makna yang tak terucap melalui konsep atau pemanfaatan ruang kosong. Dalam sinematografi Jepang, membiarkan sebuah frame tetap statis atau kosong selama beberapa detik lebih lama bukanlah sebuah kesalahan teknis, melainkan pilihan artistik yang sengaja diambil untuk memberi penonton waktu merenung dan merasakan kehadiran atmosfer di dalam cerita. Teknik tatami shoot yang dipopulerkan oleh Yashijiro Ozu menjadi kunci utama dari estetika ini, di mana kamera ditempatkan hanya sekitar 2 atau 3 kaki dari lantai untuk memaksa penonton melihat dunia dari posisi duduk tradisional Jepang. Posisi ini menciptakan komposisi yang sangat stabil, formal, dan secara psikologis membangun rasa kebersamaan yang intim antara penonton dengan karakter di dalam ruangan. Selain itu, penggunaan elemen arsitektur seperti pintu geser atau jendela besar seringkali berfungsi sebagai frame with frame, sebuah bingkai di dalam bingkai yang secara visual mempertegas perasaan terkurung atau justru keterangan batin yang sedang dialami oleh karakter tersebut. Dari sisi penceritaan, narasi film Jepang seringkali menantang logika bercerita barat yang cenderung agresif dengan menerapkan struktur Kiso Tenketsu. Struktur 4 tahap ini dimulai dengan ki atau pengenalan situasi tanpa terburu-buru. Dilanjutkan dengan so yang memperdalam hubungan antar karakter tanpa harus melibatkan insiden besar. Tahap yang paling krusial adalah ten, di mana terjadi perubahan perspektif atau twist yang seringkali bersifat internal maupun tematik, bukan juga sekedar kejutan plot untuk memicu aksi. Rangkaian ini kemudian ditutup dengan ketsu sebagai kesimpulan yang reflektif. Pola narasi ini sangat berkaitan erat dengan filosofi Mono-no-ware, sebuah kesadaran mendalam akan ketidakkekalan hidup yang membawa kesedihan sekaligus keindahan. Inilah alasan mengapa banyak film Jepang memiliki akhir cerita yang melankolis atau ambigu, karena tujuan utamanya bukan memberikan resolusi tuntas, melainkan mengajak penonton menerima bahwa segala sesuatu yang indah pada akhirnya akan berlalu. Kedalaman ini semakin diperkuat melalui penggambaran karakter yang realistis, di mana mereka jarang ditampilkan sebagai pahlawan atau penjahat mutlak. Fokus utamanya adalah eksplorasi pergulatan batin manusia yang terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu Kiri dan Ninjo. Kiri mempresentasikan beban moral, tradisi, dan ekspektasi masyarakat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai anggota komunitas. Di sisi lain, ninjo adalah representasi dari keinginan manusiawi, cinta, dan emosi jujur yang seringkali bertentangan secara langsung dengan tugas sosial tersebut. Karakter dalam sinema Jepang tidak mencari kemenangan eksternal yang megah, melainkan mencari cara untuk tetap hidup dengan martabat di tengah tekanan sosial yang terhimpit. Dinamika inilah yang membuat karakter mereka terasa sangat manusiawi dan mendalam, bertindak sebagai cermin bagi penonton untuk merefleksikan pergaulan identitas mereka sendiri di dunia nyata. Estetika sinema Jepang berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan filosofis lokal yang telah ada selama beberapa abad, terutama ajaran Zen Buddhisme yang memperkenalkan prinsip wabi-sabi. Filosofi ini mengajarkan penghargaan terhadap keindahan yang tidak sempurna, tidak permanen, dan bersahaja,
yang kemudian diterjemahkan ke dalam film melalui visual yang minimalis, palet warna yang mumpuni, serta penggunaan materi alami dalam penataan mise en scène. Selain itu, pengaruh teater tradisional seperti kabuki dan noh sangat terasa dalam cara aktor Jepang mengekspresikan emosi. Alih-alih menggunakan reaksi yang meledak-ledak ala teater barat, mereka seringkali menggunakan gerakan yang sangat terkontrol, presisi, dan ekspresi wajah yang subtil untuk menunjukkan kedalaman batin yang sedang bergejolak. Nilai-nilai lokal ini membentuk sebuah gaya film yang tidak hanya mementingkan narasi, tetapi lebih mengutamakan penjiwaan atmosfer dan resonansi perasaan yang tertinggal setelah sebuah adegan berakhir. Secara lebih mendalam, struktur sosial masyarakat Jepang yang sangat mementingkan harmoni kelompok atau wah memberikan pengaruh besar terhadap cara konflik digambarkan dalam film. Hal ini melahirkan estetika yang menonjolkan penahanan diri secara emosional, di mana ledakan kemarahan seringkali diganti dengan keheningan panjang yang jauh lebih mencekam. Secara historis, gaya film Jepang juga merupakan respons terhadap trauma dan transformasi sosial yang drastis, terutama setelah peristiwa Perang Dunia Kedua dan tragedi bom atom. Pengalaman kolektif akan kehancuran dan masa okupasi Barat menciptakan dualitas identitas yang sangat kuat dalam karya-karya sutradara besar mereka. Di satu sisi, ada upaya konservatif untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi kuno yang mulai luntur di bawah arus modernisasi. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk merespon kemajuan teknologi dan pengaruh budaya global yang masuk secara masif. Ideologi pasca perang ini melahirkan estetika yang seringkali bersifat komplatif, melankolis, dan penuh dengan simbolisme tentang kehilangan. Film menjadi media katarsis untuk memproses trauma nasional sekaligus laboratorium untuk mempertanyakan kembali identitas diri di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Bagi sinias Jepang, sejarah bukan sekedar latar belakang waktu dalam sebuah cerita, melainkan jiwa yang memberikan tekstur pada setiap bayangan, memberikan makna pada setiap jeda, dan memberikan warna pada keheningan yang menjadi ciri khas sinema mereka. Hubungan antara manusia dan alam juga seringkali ditekankan sebagai refleksi dari ketidakberdayaan manusia di hadapan waktu, yang memperkuat kesan realisme yang jujur dan menyentuh dalam setiap karya yang dihasilkan. Gaya penyutradaraan dalam sinema Jepang seringkali mengadopsi pendekatan yang sangat sabar melalui penggunaan long take, di mana kamera dibiarkan merekam sebuah adegan dalam durasi panjang tanpa interupsi editing yang cepat. Teknik ini bukan sekedar pilihan durasi untuk membiarkan realisme emosional berkembang secara organik di hadapan penonton, memberikan ruang bagi aktor untuk benar-benar menghidupkan suasana tanpa terpotong oleh perpindahan sudut pandang yang artifisial. Dalam aspek editing, dikenal pula teknik unik bernama pillow shoot, yaitu penyisipan gambar-gambar transisi berupa benda mati, pemandangan alam, atau detail arsitektur yang statis di sela-sela adegan naratif. Teknik ini berfungsi sebagai penanda tempo atau tanda baca visual yang memberikan ruang kontemplasi bagi penonton untuk merespon informasi emosional, sekaligus memperkuat atmosfer melankolis yang menjadi ciri khas sutradara besar seperti Yasujiro Ozu. Penggunaan musik dan tata suara dalam film Jepang cenderung mengikuti prinsip minimalisme yang ketat, di mana keheningan seringkali dianggap sebagai instrumen yang sama kuatnya dengan komposisi musik itu sendiri. Musik seringkali hanya hadir pada momen-momen krusial dengan menggunakan instrumen tradisional seperti shakuhachi atau koto untuk membangun tensi dramatik atau kedalaman spiritual. Secara teknis, keheningan total atau penggunaan suara lingkungan yang sangat halus sering digunakan secara sengaja untuk menekankan isolasi karakter atau baratnya sebuah situasi batin. Pendekatan audio ini sejalan dengan filosofi visual mereka yang menghindari stimulasi berlebihan, lebih memilih untuk membangun suasana secara perlahan melalui resonansi frekuensi suara yang minimal namun berdampak pada psikologi penonton. Dalam hal mise en scene, penyutradaraan Jepang menunjukkan ketelitian yang sangat presisi dalam penataan ruang dan properti yang ada di dalam bingkai kamera.
Setiap elemen visual, mulai dari posisi duduk karakter yang sangat kaku hingga letak sebuah objek kecil di atas meja, diatur dengan penuh pertimbangan simbolis atau estetis. Pemanfaatan arsitektur interior tradisional Jepang seperti garis-garis tegas dari pintu geser atau pembagian geometris lantai tatami digunakan untuk menciptakan komposisi yang statis dan seimbang. Hal ini menciptakan kesan bahwa ruang itu sendiri bukan sekedar latar, melainkan karakter hidup yang ikut membicarakan tentang batasan sosial, hierarki, dan kedamaian batin. Teknik penyutradaran ini secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan sebuah karya yang tidak hanya dilihat secara visual, tetapi dirasakan sebagai sebuah pengalaman ruang dan waktu yang utuh dan jujur. Tujuan utama dari estetika film Jepang melampaui sekedar fungsi hiburan komersial. Ia merupakan upaya mendalam untuk menciptakan spiritualitas dan realisme emosional yang jujur. Melalui pendekatan visual yang tenang dan narasi yang tidak terburu-buru, film Jepang berfungsi sebagai cermin kontemplatif bagi penonton untuk merenungkan eksistensi manusia dan tempat mereka di dalam dunia. Spiritualitas ini tidak selalu ditampilkan melalui simbol keagamaan yang eksplisit, melainkan melalui apresiasi terhadap ketenangan, keheningan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam serta aliran waktu yang tak terelakkan. Penonton diajak untuk tidak hanya menonton sebuah cerita tetapi mengalami sebuah keadaan batin yang reflektif. Selain aspek spiritual, estetika ini juga seringkali digunakan sebagai alat kritik sosial yang subtil namun tajam terhadap struktur masyarakat dengan mengeksplorasi konflik abadi antara ciri atau kewajiban sosial yang kaku dan ninjo atau keinginan pribadi yang jujur. Para sinias Jepang sebenarnya sedang membedah tekanan luar biasa yang dialami individu dalam masyarakat yang sangat kolektif. Kritik ini tidak disampaikan melalui orasi yang meledak-ledak atau pemberontakan fisik, melainkan melalui gambaran realisme kehidupan sehari-hari untuk memperlihatkan isolasi, alienasi, dan dampak perlahan namun pasti dari modernisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan tradisional. Keheningan dalam film seringkali menjadi teriakan paling keras bagi karakter yang tidak mampu menyuarakan penindasan batin mereka. Secara lebih luas, tujuan estetika ini adalah untuk menciptakan sebuah pengalaman sinematik yang tidak berakhir saat lampu bioskop menyala, melainkan terus membekas sebagai sebuah perenungan batin yang panjang dengan mengedepankan realisme emosional dan filosofi ketidakkekalan atau mono-aware. Film Jepang bermaksud mendampingi penonton dalam memahami bahwa keindahan sejati justru terletak pada kemampuan manusia untuk menerima kesedihan, perubahan, dan kehilangan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Film di sini dipandang bukan sebagai bentuk pelarian dari kenyataan atau ekspresisme, melainkan sebuah medium untuk menghadapi dan menghargai kenyataan itu sendiri dengan segala ketidaksempurnaan dan kerentanannya. Inilah yang menjadikan sinema Jepang bukan sekedar tontonan, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan kedamaian di tengah kacauan dunia. Respon penonton terhadap estetika film Jepang memperlihatkan kontras yang sangat menarik antara persepsi masyarakat lokal dan penonton global. Namun keduanya dipersatukan oleh resonansi emosional yang mendalam. Bagi penonton lokal di Jepang, estetika ini seringkali dianggap sebagai cermin identitas nasional dan refleksi dari keseharian mereka jalani. Sebuah representasi dari nilai-nilai tradisional yang masih bertahan di tengah gempuran modernitas yang sangat masif. Mereka merespon elemen-elemen seperti keheningan, tata krama yang kaku, dan penahanan diri bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebuah bagian dari bahasa tubuh sosial dan spiritualitas yang mereka pahami secara intuitif dan kehidupan bermasyarakat. Film di sini berfungsi sebagai ruang aman untuk memvalidasi perasaan kolektif mereka terhadap perubahan zaman. Di sisi lain, penonton global seringkali melihat estetika ini melalui lensa yang berbeda, sebagai sesuatu yang eksotis, puitis, dan secara teknis sangat inovatif dibandingkan dengan standar sinema komersial lainnya. Meskipun ritmenya yang lambat
atau gaya solo sinema terkadang menantang ambang kesabaran audiens yang terbiasa dengan tempo aksi cepat. Film Jepang justru mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sirkuit festival film internasional. Hal ini dikarenakan kejujuran emosionalnya dianggap mampu menembus batasan hiburan dangkal, menawarkan pengalaman menonton yang lebih mirip dengan meditasi visual daripada sekedar konsumsi narasi. Terkait pertanyaan apakah estetika ini mudah dipahami lintas budaya, jawabannya terletak pada universalitas penderitaan dan kebahagiaan manusia yang terkandung di dalamnya. Walaupun detail budayanya, misalnya seperti konsep pengabdian giri, perasaan pribadi ninjo, atau teknik tatami shoot bersifat sangat spesifik, esensi dari perjuangan batin, rasa kehilangan dan apresiasi terhadap keindahan yang fana adalah pengalaman yang dirasakan oleh semua manusia dimanapun mereka berada. Hal inilah yang membuat sinema Jepang mampu menembus batas-batas geografis dan bahasa tanpa kehilangan kekuatannya. Keberhasilan global dari sutradara legendaris seperti Yasujiro Ozu hingga sineas modern menunjukkan bahwa ketika sebuah karya berbicara tentang kejujuran emosional, ia menjadi sangat mudah dipahami secara intuitif, bahkan jika latar belakang budayanya sangat berbeda jauh. Penonton lintas budaya tidak sekedar mengamati sebuah film dari luar, tetapi mereka ikut merasakan resonansi dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Estetika ini membuktikan bahwa keheningan dan ruang kosong, jika diarahkan dengan ketulusan, adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja, tanpa perlu banyak kata-kata. Sinema Jepang mengajarkan dunia bahwa terkadang emosi yang paling kuat justru muncul dari apa yang tidak terkatakan di atas layar. So, kita dapat menyimpulkan bahwa estetika film Jepang bukanlah sekedar gaya visual yang statis, melainkan sebuah manifestasi mendalam dari cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri, dari pemanfaatan ruang kosong melalui konsep hingga struktur narasi Kisho Tenketsu yang menantang paken konvensional. Setiap elemen teknis tersebut dirancang sebagai undangan bagi penonton untuk berhenti sejenak dan melihat lebih jauh ke dalam kedalaman batin mereka sendiri. Sinema dari wilayah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keheningan tersimpan sebuah cerita, dan dalam setiap ketidakkekalan atau mono-nowhere terdapat keindahan murni yang patut untuk dihargai. Semoga penjelasan ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam mengapresiasi setiap bayangan, jeda, dan emosi yang tersaji dalam berbagai karya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.